Nama saya Kinasih Wulandari. Saya berusia 68 tahun. Saya selalu memulai hari dengan kopi hitam, tanpa gula. Setelah pensiun dari mengajar bahasa di SMA, kebiasaan kecil ini menjadi bagian dari rutinitas harian saya. Kebiasaan ini membuat saya merasa tenang. Saya sangat mengenal rasa dan aroma kopi kami. Jadi, ketika saya menutup termos dan tiba-tiba mencium aroma karamel yang manis, saya merasa khawatir. "Bu, biar aku saja," kata Ranggani, anakku, sambil tersenyum. Dia mengambil sendok kecil dan menuangkan sesuatu dari botol bening kecil yang saya simpan di rak bumbu. "Ini stevia baru, Bu," katanya. Stevia adalah pemanis alami dari daun. Rasanya sangat manis, bahkan lebih manis daripada gula, dan hampir tidak mengandung kalori. "Biar Galih saja," katanya. Galih, nggak apa-apa, Bu." Dia memanggil suaminya Galih ketika mereka berdua saja. Mereka menggunakan nama-nama panggilan kecil ini sejak kuliah. Tapi di depan orang lain, dia menggunakan nama aslinya, Galih. Hal-hal kecil seperti ini sering membuatku memperhatikan. Galih duduk perlahan. Wajahnya tampak pucat. Beberapa bulan terakhir, ia merasa pusing dan mual. Jantungnya berdebar kencang. Ranggani selalu bilang, dia cuma stres kerja. Bu, katanya. Aku berusaha untuk tidak khawatir dan mengambil cangkirku. Kopinya masih beraroma manis, tidak seperti kopi yang biasa ku kenal. Lidahku seakan menolaknya bahkan sebelum aku meminumnya. "Kenapa baunya berbeda?" tanya Kira. "Oh, Bu, Ibu terlalu banyak berpikir. Ibu terlalu banyak menonton berita seram. Itu cuma stevia rasa karamel," katanya ringan. Galih tersenyum kecil. Lalu tiba-tiba memegangi perutnya. Ia tampak pusing. Kursinya bergeser, kepalanya tertunduk, kulitnya memucat, tangannya gemetar, lalu ia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Aku segera bangkit. "Galih!" teriakku, mencoba menolongnya. Napasnya pendek dan tak teratur. Ranggani berteriak, tetapi alih-alih menolong, ia malah meraih cangkir-cangkir di atas meja. "Tidak, cuci dulu supaya tidak menarik semut," katanya. Aku memegang pergelangan tangannya. "Berhenti. Jangan sentuh apapun," kataku. Aku menelepon ambulans. Tanganku gemetar, tetapi aku hafal nomor daruratnya. Saya memberitahu petugas alamat kami dan menyelipkan kalimat, 3 cangkir kopi telah diminum. 1 berbau sangat manis. Ranggani ceriet, "Galih, what's wrong?" "Jangan panik, Bu," bisikku. Aku sering salah ingat, dan aku tak mau menuduh siapapun tanpa bukti. Makanya aku simpan gelas-gelas itu dengan aman. Saya memasukkan setiap cangkir dengan hati-hati ke dalam kantong plastik bening, satu persatu, tanpa menyentuh pinggirannya. Saya menulis catatan, cangkir kiri, Kinasih, tengah, Ranggani, kanan, Galih. Saya juga menuliskan waktunya. Tindakan kecil ini membuat saya merasa sedikit tenang. Ambulans tiba. 2 petugas mengangkat Galih. Tekanan darahnya rendah. Seorang petugas mengangguk kecil. "Ibu membawakan gelas-gelasnya." "Bagus sekali, Bu." Di ruang gawat darurat, semuanya cepat, tetapi terasa lambat. Dokter muda itu melihat hasil tes dan berkata, Galih menunjukkan tanda-tanda keracunan. "Kami menduga ada sianida. Kami perlu tes lebih lanjut dengan sampel darah dan lambung." Saya bilang ke dokter, "Saya mencium aroma manis, seperti karamel, bukan kopi biasa. Stevianya baru." Saya masih menyimpan 3 cangkirnya dalam kantong plastik. Dokter itu mengangguk. "Terima kasih. Kami akan mengirim mereka untuk diperiksa. Untuk saat ini, kami akan menstabilkan Galih. Mohon doanya." Ranggani datang dan duduk di sampingku. "Bu, aku lelah. Aku sudah mengurus Galih sejak kemarin. Jangan curiga padaku." Aku duduk diam, menatap dinding. Aku telah memindahkan cangkir-cangkir untuk melindunginya. Aku harus berhati-hati. Kemudian, seorang polisi yang saya kenal, Komisaris Baskara Adinata, datang. Ia berbicara dengan dokter dan kemudian menatap kami. Saya menunjukkan 3 cangkir yang masih terbungkus plastik, dan memberitahu waktu dan detailnya. Ranggani melirik saya dan mengangguk. Pagi itu,
Aku terus berpikir. Aroma manisnya, busa tipisnya, gerakan cepat Ranggani, semuanya terasa biasa saja. Kalau aku salah, aku akan minta maaf. Tapi kalau aku benar, ini baru permulaan. Malam itu, saya pulang sendirian. Galih masih di rumah sakit. Ranggani bilang dia akan menunggu di sana. Saya mengangguk. Di rumah, dapur sepi. Meja kosong. Aku menyalakan lampu perlahan, memastikan semuanya bersih. Aku membuka laci kecil di dekat kompor. Biasanya, ada gula, garam, dan botol-botol kecil. Satu stoples plastik bening berstiker karamel stevia. Tutupnya rapat. Aku memotret stoples dari setiap sisi, termasuk tanggal kedaluarsanya. Saya memakai sarung tangan plastik tipis, seperti yang biasa saya lakukan saat memegang cabai. Saya membuka tutupnya sedikit dan mencium aromanya. Ada aroma kuat yang bukan karamel atau kopi. Saya bukan ahlinya, tapi saya tahu ini tidak normal. Saya menutup kembali tutupnya, menyegel stoples dengan kantong plastik, dan memberi label. Pukul 21, saya menemukan jarum suntik kecil di laci lain, masih terbungkus plastik, beserta kapas dan tisu alkohol. Jarum suntik tidak pernah ada di rumah kami. Saya memotretnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik lain. Saya juga menemukan sebuah map berisi menu diet. Setiap harinya ada catatan seperti mual ringan, tidur cepat, atau palpitasi pagi hari. Beberapa baris berisi huruf I dan I. Saya memotret setiap halaman dengan saksama. Di ruang kerja Ranggani, pintunya terkunci. Aku tahu ada kunci cadangan tersembunyi di dalam pot tanaman plastik. Aku membuka pintunya. Ruangan itu rapi. Sebuah laptop terletak di atas meja, terlindungi rak berisi map-map warna-warni. Saya menemukan sebuah map dengan nama saya, Kinasih Wulandari. Di dalamnya terdapat fotokopi KTP, buku tabungan, catatan rekening, dan catatan kesehatan saya. Perut saya mulas. Polis asuransi jiwanya ada di sana, dengan Ranggani sebagai penerima manfaat. Tanggalnya baru 2 bulan yang lalu. Sebuah catatan tempel bertuliskan, periksa eksekusi dipercepat jika kondisinya memburuk. Saya juga menemukan map lain dengan pita hitam. Map itu berisi 2 surat kematian di luar negeri untuk pria seusia saya, dengan nama belakang yang berbeda. Penyebab kematian mereka adalah reaksi mendadak dan serangan jantung. Di belakangnya, ada salinan akta nikah. Tapi itu hanya berlaku sebentar. Saya memotretnya dan dengan hati-hati mengembalikannya. Lalu saya memasukkan map itu ke dalam kantong plastik. Saya melihat laci paling bawah. Saat itu pukul 10 malam. Sebuah buku catatan kecil bergaris ada di sana. Sampulnya polos. Di halaman pertama, terdapat daftar singkatan, Evergalih, Yurkinasih, Terutamu, Yiger, di luar klien, KYK. Lalu ada kolom tanggal dan angka-angka kecil yang naik. Ada juga catatan tentang warna sirup untuk campuran sor terbaik, dari 1 sampai 10. Ada juga catatan tentang uang. Isinya seperti laba atas investasi, laba, biaya material, potensi klaim cadangan, dan dana darurat. Saya memotret semuanya. Saya menutup buku catatan itu perlahan. Di sisi kiri rak, ada sebuah amplop. Ada slip ATM di dalamnya. Namanya Galih Pramudya. Slip-slip itu menunjukkan bahwa ia telah mengambil banyak uang tunai selama 3 bulan terakhir. Galih tidak berkunjung setiap akhir pekan. Ia biasa menghabiskan uang dengan bebas, tetapi ia sering mengatakan sedang menabung untuk perbaikan atap. Namun, slip-slip itu menunjukkan bahwa uang itu telah hilang tanpa jejak. Di balik amplop itu, ada catatan, jangan gunakan transfer, uang tunai aman. Saya memotretnya dan memasukkan amplop itu ke dalam plastik. Saat itu pukul 22.27. Saya menutup semua laci sebelum meninggalkan ruangan. Saya memotret seluruh meja untuk terakhir kalinya. Lalu saya mengunci pintu dan mengembalikan kunci ke tempatnya. Ketika saya turun ke bawah, saya melihat lampu teras tetangga menyala. Gerbang kecilnya terbuka. Ibu Batu Tirukayah, tetangga saya, berdiri di sana mengenakan sweater tipis dan kain lab. Nyonya Kinasih, apakah Anda masih bangun? Tanyanya pelan. Ya, Bu Galih. Saya di rumah sakit. Jawabku jujur. Ya Tuhan. Tadi aku lihat ambulans.
Ada apa? Tanyanya. Katanya itu keracunan. Aku tidak yakin persisnya, kataku. Aku bersin sedikit, merasa gugup. Bu Tuti mengangguk dan berjalan beberapa langkah mendekat. Maaf, Bu. Saya tidak suka mengatakan ini. Suatu kali, saya pingsan setelah makan puding pemberian Ranggani. Saya pikir itu hanya gula darah rendah, tetapi rasanya aneh, manis, dan tajam. Saya tidak memberitahu siapapun karena saya takut mereka salah paham. Mungkin itu hanya kebetulan, bisiknya. Saya akan menjadi saksi jika diperlukan, katanya sambil menelan ludah. Saya berani bicara jika perlu. Saya hanya ingin kejelasan. Setelah Bu Tuti pergi, saya kembali ke kamar. Saya mengeluarkan sebuah kotak plastik besar. Semua barang bukti saya tersusun rapi di dalamnya. Stoples, jarum suntik sekali pakai, map menu diet, map asuransi, surat-surat, surat wasiat, akta kematian, buku catatan, dan slip ATM. Saya menuliskan daftar isi kotak dan waktu pengemasannya. Saya menempelkan selotip di atasnya dan menandatanganinya. Meskipun tidak resmi, kotak itu terlihat tersegel. Saya duduk di kursi makan. Tangan saya gemetar. Saya mengeluarkan ponsel dan mencari nomor komisaris polisi Baskara. Saya mengirim pesan singkat. Baskara, ini Kinasih. Saya menemukan beberapa dokumen dan barang di rumah. Saya sudah memotret dan memilahnya. Besok pagi, saya akan menyerahkannya ke polisi. Mohon beri instruksi. Saya segera mendapat balasan. Baik, Bu. Jangan dibuka lagi. Tunggu sampai besok pagi. Kalau bisa, jangan sendirian. Aku mengetik kembali, aku mengerti. Lalu aku memejamkan mata sejenak dan teringat wajah mungil Ranggani saat pertama kali datang ke rumah ini bertahun-tahun lalu. Dia sopan, cepat belajar, dan suka merapikan rak. Aku berusaha untuk tidak menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya. Malam ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang memastikan jejak bukti tidak hilang. Aku mematikan lampu dapur, hanya menyisakan lampu kecil di sudut. Aku menyimpan kotak itu di lemari yang bisa dikunci dan memasukkan kuncinya ke dalam saku. Lalu aku pergi tidur, berbaring telentang dan menatap langit-langit. Napasku perlahan mulai tenang. Aku berpikir, besok pagi aku akan menyerahkan segalanya kepada polisi. Setelah itu, aku siap menghadapi siapapun dan berkata, aku melihat, aku memperhatikan, dan aku tidak akan pernah menutup mata lagi. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor polisi dengan kotak plastik besar di pangkuan saya. Komisaris Baskara menyambut kami di ruang investigasi. 2 petugas menyiapkan meja kosong, sebuah kamera, dan sebuah struk. Bu Kinasih, mari kita mulai rekamannya, kata Baskara. Saya mengangguk dan menyerahkan kantong plastik itu kepada petugas satu persatu. Mereka memotret, memberi nomor pada barang bukti, mencatat waktu, tempat, dan siapa yang memberikannya. Mereka menimbang stoples-stoples itu. Satu stoples bertuliskan, stevia, bubuk rasa manis. Saya menjelaskan bahwa saya belum membuka tutupnya sejak tadi malam. Petugas membuka peta menu bulan ini. Itu bukan resep, hanya tabel berisi tanggal dan singkatan. Saya menjelaskan arti setiap singkatan. Saya menunjukkan kolom berisi catatan tentang mual ringan, palpitasi pagi hari, dan rasa kantuk di sore hari. Halaman lain berisi informasi laba atas investasi, keuntungan, dan potensi klaim cadangan. Suara saya bergetar, tetapi saya tetap tenang. Ini menunjukkan Gali sedang memikirkan uang. Lalu saya menunjukkan map berisi nama saya, fotokopi KTP, dan polis asuransi jiwa. Polis itu diterbitkan 2 bulan lalu, dengan Ranggani sebagai ahli warisnya, kata saya. Sebuah catatan tempel di map itu bertuliskan, percepat jika ada gejala. Penyidik menyalin semuanya. Map hitam itu bertuliskan, mendesak, dan berisi draft surat wasiat. Dalam satu draft, nama Galih tercantum. Di draft lain, tidak. Wajah Baskara berubah serius. Surat keterangan kematian 2 pria lainnya menyebutkan penyebabnya adalah reaksi mendadak dan serangan jantung mendadak. Buku catatan kecil berisi singkatan dan nomor dosis ditangani dengan hati-hati. Ini penting, kata Komisaris Baskara. Amplop berisi slip ATM itu atas nama Galih. Penarikan tunainya sangat besar.
Galih bilang dia tidak pernah mengambil sebanyak ini, jelasku. Petugas menyegel semuanya, dan saya menandatangani surat serah terima. Lalu kami pergi menjenguk Galih. Ia pucat, tetapi matanya terbuka. Nyonya, bisiknya lembut. Aku menggenggam tangannya. Aku di sini, kataku. Baskara memperkenalkan dirinya. Pak Galih, kami perlu menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon jawab perlahan. Galih menceritakan kisahnya. Bulan lalu, ia sering merasa mual, pusing, dan telapak tangannya berkeringat dingin. Biasanya setelah minum atau makan sesuatu di sore atau malam hari. Ia pikir itu mungkin stres atau kecemasan. Ranggani berkata kepadanya, "Jangan khawatir. Jangan membuat ibu panik." Aku menundukkan kepala, perutku mulas. Baskara bertanya, "Kenapa ada penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekeningmu?" Galih berkedip. Aku juga heran. Biasanya aku cuma tarik sedikit, nggak pernah puluhan juta. Kartu ATM-ku ditaruh di tempat biasa. Kadang Ranggani yang belanjain aku. Baskara bertanya, "Apakah kamu pernah menyadari sesuatu yang aneh pada minuman itu?" Galih menelan ludah. "Ya, kopi sore kadang terasa anehnya manis." Aku tanya, dan dia bilang itu stevia. Aku memejamkan mata sejenak. Aku takut meninggalkan ibuku sendirian. Ranggani datang dengan cepat sambil membawa sekantong plastik buah. Suara Galih melembut saat melihatnya. "Pak, Bu, maaf. Saya baru saja sarapan." Ia meletakkan kantong plastik itu dan mengusap lengan Galih. "Kamu bikin saya takut," katanya. Baskara berdiri. "Bu Ranggani, kami juga butuh informasi Anda." Ranggani menatapku. "Saya lelah, Pak. Suami saya sakit, dan ibu saya panik. Kadang-kadang beliau lupa. Pagi ini beliau memindahkan cangkir yang saya pegang ke wastafel." Ia mendesah. "Cangkir-cangkir itu sekarang ada di tanganku," kataku. "Mungkin itu hadiah dari ibu." Baskara tetap tenang. Setiap langkah yang diambil Bu Kinasi didokumentasikan dengan foto dan waktu. Mereka bilang akan memeriksanya nanti. Untuk saat ini, mereka ingin memeriksa ponsel saya dan melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah. Aku menyerahkan ponselku, setengah bercanda. "Pak, saya juga korban." "Kenapa ponsel saya?" Baskara menjelaskan prosedurnya, dan saya menyerahkannya. Setelah meninggalkan kamar Galih, kami menunggu di lorong. Baskara menelepon seseorang, diam-diam meminta bantuan pencarian darurat dan forensik digital. Tak lama kemudian, ia menerima pesan. "Tim akan datang ke rumahmu sore ini. Kamu harus ikut denganku sebagai saksi." Sore itu, 2 petugas forensik tiba. Mereka memotret ruangan-ruangan, mencatat posisi lemari, mengganti segel darurat dengan yang resmi, dan meminta saya menandatangani sebagai saksi. Mereka menemukan sebuah map hitam berlabel "Urgent" dan membacakan isinya dengan lantang sebelum memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Seorang petugas mengulangi catatan tempel itu, "Percepat jika ada gejala." Sementara itu, petugas forensik lain memeriksa ponsel saya. Ia menunjukkan kepada Baskara sebuah folder bernama "Resep Karamel". Folder itu berisi foto-foto cangkir, gelas, teko kecil, dengan tanggal dan catatan. Beberapa foto menunjukkan tangan yang memegang sendok di atas cangkir. Napas saya tercekat. "Ini baru pratinjau," kata petugas itu. "Kami akan membuat salinan forensik dan memeriksa detail lengkapnya." Kemudian, Dokter Kayana menghubungi Baskara. Ia berkata, "Tes awal dari darah dan lambung Galih menunjukkan sianida. Konfirmasi lengkap masih dalam proses, tetapi arahnya sudah jelas." Aku menutup telepon. Dadaku terasa berat, tapi juga ringan. Baskara menatapku. "Bu Kinasih, prosesnya belum selesai. Tapi cara ibu memegang cangkir itu sangat penting." Aku mengangguk. Aku ingin semuanya berjalan sesuai aturan. Di luar, semuanya tampak normal. Angin bertiup pelan. Namun di dalam rumah, hal-hal kecil ditata dengan cermat. Aroma manis yang aneh, buku catatan yang rapi, ponsel dengan resep karamel. Aku duduk sejenak, menulis di buku kecilku sendiri. Kutulis nama orangnya, barangnya, dan waktunya. Bukan karena aku tidak percaya polisi,
Tapi karena aku tidak ingin satu catatan pun hilang. Keesokan paginya, Komisaris Baskara menjemput saya. Kita akan memeriksa beberapa kasus lama, katanya. Saya duduk di belakang dengan buku catatan kecil saya. Di kursi depan ada map berisi salinan bukti dan daftar alamat. Perhentian pertama kami adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota. Seorang petugas senior, Pak Iman, menyambut kami. Rambutnya mulai memutih. Ia membuka laci arsip dan mengeluarkan map kusut dari kasus kebakaran rumah kos tahun 2009. Ada peta foto puing-puing dan catatan bahan bakar. Saat itu, ia menduga ada cairan mudah terbakar di koridor. Baunya seperti bensin. Namun, pemilik rumah mengatakan itu hanya kecelakaan kompor. Tidak ada yang terluka, tetapi satu kamar kosong terbakar. Petugas itu melihat kertas itu dan menunjuk satu baris. Disinilah kebakaran bermula. Sepertinya api berasal dari kain lap di dekat pintu, bukan dari kompor. Komisaris Polisi Baskara mengambil foto koran itu dan meminta salinannya. Iman berkata, laporan pertama datang dari seorang siswi asrama. Namanya. Ia menunjuk nama itu. Ranggani. Jedadaku terasa sesak. Dia pernah bercerita tentang kebakaran kecil yang membuatnya takut. Laporan itu menunjukkan bahwa kebakaran itu memiliki penyebab yang jelas, bukan sekadar nasib buruk. Selanjutnya, kami pergi ke kantor dinas sosial. Resepsionis memanggil seorang wanita bernama Dian Palastri, rambutnya sebahu dan wajahnya serius namun ramah. Komisaris Baskara memperkenalkan diri dan menunjukkan fotokopi bukti transfer yang ditemukan di rumah. Bu Dian, kami butuh klarifikasi, katanya. Ada perubahan pada data usia dan berkas adopsi Ranggani Sekarjati dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dian menatap kertas itu sejenak, lalu tersenyum kecil. Terkadang perubahan data terjadi karena dokumen resmi, ujarnya. Dan kecepatan prosesnya bisa berbeda-beda, tergantung kasusnya. Suaranya tenang. Komisaris Baskara meminta dokumen resmi. Dian mengantar kami ke ruang komputer. Petugas lain membantu membuka sistem lama. Sebuah formulir muncul berisi 2 set informasi. Salah satu dokumen menyatakan usia Ranggani 1 tahun lebih muda dari dokumen aslinya. Ada catatan tulisan tangan tentang penyesuaian usia agar ia bisa bekerja. Komisaris Baskara bertanya, siapa yang menulis surat ini? Dian mengangkat bahu. Mungkin petugas yang sedang bertugas saat itu. Ada juga transaksi yang dilakukan sekitar waktu yang sama. Data ini, kata Baskara, cocok dengan bukti transfer yang kami temukan. Dian menelan ludah dan berkata dia akan membantu mencari penjelasan lengkapnya nanti. Untuk saat ini, saya hanya bisa bilang prosedurnya sudah berubah. Tidak seperti sebelumnya. Baskara menyimpan salinan berkas itu. Sore harinya, kami mengunjungi kampus lama tempat Ranggani kuliah. Di kafetaria, seorang pria berkemeja datang dan memperkenalkan dirinya. Kusuma Wardana dulu bekerja di Departemen Keuangan. Saya masih bertemu alumni sesekali, katanya. Saya kenal Cahya Pratama, pacar Ranggani waktu itu. Kusuma menunjukkan foto lama di ponselnya. Cahya meninggal dalam kecelakaan motor. Itu peristiwa besar saat itu, tetapi orang-orang cepat melupakannya. Kusuma menatap langit-langit, mengingat cerita-cerita di asrama. Katanya, oli di garasi motor Cahya bocor ke lantai. Beberapa orang bilang sepertinya sengaja disiram. Sebelum kecelakaan, Cahya menerima pesan dari Ranggani, jangan ke rumah kontrakan malam ini. Aku sedang tidak enak badan. Anehnya, belakangan di media sosial, Ranggani menulis unggahan panjang tentang betapa ia merindukan Cahya, meskipun teman-teman dekatnya mengatakan mereka hanya bertengkar soal uang. Komisioner Baskara mencatat seorang teman yang bisa dihubungi, Tasya Arum. Selanjutnya kami mengunjungi kantor lama Firman Jayaputra, mantan bos Ranggani. Seorang sekretaris senior menyambut kami. Pak Firman meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung saat bekerja lembur, katanya. Baskara bertanya, siapa yang membuat kopi malam itu? Sekretaris itu membuka buku lama dan mengingatnya. Ia tidak ingin menuduh sembarangan. Tetapi ia ingat bahwa Ranggani sering menangani penarikan uang tunai untuk bosnya dan selalu menyerahkan struk dengan rapi. Kerapihan itu justru membuatku merasa tidak nyaman. Saat malam tiba, kami kembali ke lingkungan itu. Aku mengetuk Ibu Tuti pintu. Dia mengundang kami masuk dan memberi kami air hangat. Nyonya,
Saya butuh detail tentang puding itu, kata adikku pelan. Bu Tuti berkata, beberapa bulan yang lalu, Ranggani datang sore hari membawa puding karamel. Rasanya manis tapi juga tajam, tidak seperti karamel biasa. Setelah makan setengahnya, saya merasa pusing, mulut saya terasa pahit, lalu saya merasa sangat mengantuk. Tapi Ranggani bergegas mencuci mangkuk. Saya bertanya, sendok yang kamu pakai masih ada? Dia mengangguk. Saya menahan napas ketika petugas Baskara menyiapkan kantong bukti dan mengambil foto. Bu Tuti tampak lega setelah menyelesaikan ceritanya. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Rumah-rumah berlalu seperti daftar periksa di kepalaku. Aku mencoba menyatukan semua kepingannya. Api yang bukan berasal dari kompor, perubahan usia Ranggani, struk transfer, pesan sebelum kecelakaan Cahya, kopi di malam hari, puding yang aneh itu. Itu bukan kisah horor, melainkan serangkaian keputusan kecil yang dibuat oleh seseorang yang berhati-hati dan tenang. Saya juga memikirkan bagaimana orang-orang di rumah saya perlahan-lahan menyebut saya pikun ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, atau bagaimana obat ibu saya berubah, atau bagaimana uang belanja hilang. Setiap kali saya protes, tanggapannya lembut, "Jangan khawatir, saya akan mengurusnya." Perhatian itu bagaikan selimut tipis yang menutupi mata saya. Hari ini, selimut itu terangkat. Saat kami keluar dari mobil, Komisaris Baskara menepuk map itu. Polanya mulai terlihat. Kita perlu bersabar dan berhati-hati. Besok kita akan memanggil lebih banyak saksi, staf kantor, teman-teman, Ibu Dian. Kita juga sedang menunggu hasil lab dari Dokter Kayana. Aku mengangguk. Di ruang tamuku, yang kini terasa seperti kantor kecil, aku membuka buku catatanku. Aku menggambar garis yang menghubungkan nama dan tanggal. Aku bukan seorang investigator, tapi aku seorang ibu yang hidup di tengah-tengah ini. Tugasku sederhana, memperhatikan hal-hal kecil. Malam itu, sebelum tidur, saya menulis satu kalimat, jika seseorang yang kita cintai meminta kita menutup mata terhadap kebenaran, itu bukan cinta. Itu mencoba mengendalikan kita. Besok, mataku akan tetap terbuka. Sore berikutnya, Dokter Kayana Mahardika menelepon. Bu Kinasih, hasil toksikologi sudah keluar. Sampel darah dan lambung Galih menunjukkan sianida. Gejalanya sama dengan yang Anda lihat kemarin. Laporan lengkap akan menyusul. Tak lama kemudian, Komisaris Baskara menatap saya. Kami sekarang akan menaikkan status kasusnya. Kami sedang menyiapkan surat perintah penangkapan dan akan mendatangi rumah itu sore ini. Galih telah dipindahkan ke bangsal rumah sakit biasa. Ia lemah tetapi masih bisa tersenyum. Bu, jangan lama-lama, katanya. Aku mengangguk. Ketika Ranggani tiba sambil membawa buah dan termos kecil, Baskara memperkenalkan diri. Ibu Ranggani Sekarjati, kami menangkap Anda atas percobaan pembunuhan berencana terhadap Galih Pramudya. Anda berhak mendapatkan pengacara dan hak untuk tetap diam. Ruangan itu terasa berat. Ranggani memeluk Galih sebentar, menangis cepat, lalu menatapku. Bu, ibu kejam pada polisi, katanya. Pengacara yang dipilihnya, Sari Dewayani, tiba dengan map tebal. Mereka masuk ke ruang pemeriksaan. Saya menunggu di ruang saksi bersama Komisaris Baskara. Jaksa saya bersedia mobil van segera bergabung. Ia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Bu Kinasih, saya sudah mengikuti kasus ini dari awal. Bukti Anda sangat penting. Tapi kita harus hati-hati. Orang seperti ini sering punya cerita cadangan. Pemeriksaan pertama berfokus pada bukti. Para penyidik menunjukkan foto-foto cangkir, karamel, jarum suntik, catatan dosis, dan resep digital. Sari mengatakan kliennya, Ranggani, menulis catatan tersebut sebagai riset untuk sebuah berita dan tidak bermaksud jahat. Penyidik memutar klip video. Catatan dosis tersebut cocok dengan hari-hari Galih sakit. Sari menjelaskan, Vicky, klien saya, sering mengambil materi dari kehidupan nyata untuk dijadikan cerita. Ia juga belajar tentang keuangan pribadi daring dan menghitung biaya di masa mendatang. Itulah sebabnya ia membuat beberapa catatan tentang klaim asuransi untuk keluarga Ibu Kinasih. Itu bagian dari cerita, bukan kerugian yang sebenarnya. Baskara menunjukkan polis asuransi jiwa atas nama saya sebagai ahli waris.
2 draft surat wasiat dan secari kertas berisi rencana percepatan jika ada gejala yang muncul. Sari berkata, "Ya, saya membantu administrasi keluarga. Ibu Kinasi sudah lanjut usia, dan wajar saja kalau kita harus merencanakannya." Daru menandai tanggal penerbitan polis. Tanggal itu 2 bulan yang lalu, saat kondisi Galih memburuk. Investigasi berlanjut dengan panggilan darurat, pernyataan dokter, dan hasil lab. Pihak kota meminta waktu istirahat. Ketika mereka kembali, strateginya berubah. Mereka mengatakan Ranggani tumbuh besar di lingkungan yang penuh kekerasan, mengalami masalah kesehatan mental, dan terkadang tidak menyadari tindakannya. Komisaris Baskara mengangguk. Kebakaran telah diselidiki pagi ini. Bukan kompornya, melainkan petunjuk lain seperti catatan ponsel, catatan warna sirup, dan waktu. Orang yang trauma bisa terobsesi dengan catatan agar merasa aman. Tapi di sini, catatan itu ditujukan kepada orang-orang yang kemudian jatuh sakit atau meninggal. Ada polanya, ada penerima manfaat, dan uang hilang dari rekening Galih. Malam itu, saya meminta bertemu Ranggani. Bukan untuk berdebat, melainkan untuk mendengar langsung darinya, tanpa masker. Sesi itu singkat, diawasi oleh 2 saksi dan sebuah kamera. Aku menatap wajah yang kukenal sejak kecil. Ia merapikan poninya, kebiasaan lama. Aku tidak berteriak atau mengumpat. Aku hanya ingin tahu kenapa ia tersenyum seperti itu. Senyumnya bukan senyum ramah yang kuingat. Aku ingin jawaban yang jelas. Saya bertanya, "Mengapa?" Dia mengangkat bahu. "Dunia ini tidak memberiku apapun. Aku mengambil sendiri apa yang kubutuhkan. Orang-orang percaya pada apa yang terlihat bagus. Ibumu menganggapku rapi dan peduli. Itu berguna." "Berguna untuk apa?" tanyaku dengan suara datar. "Seumur hidup," katanya. "Rumah itu, para tetangga, bahkan Galih, mereka semua butuh alasan untuk mempercayaiku. Semua orang butuh alasan." Kata-katanya tipis namun tajam. Aku menahan napas. "Aku pernah mencintaimu," kataku. Dia mengangkat bahu. "Aku tidak butuh cinta. Aku butuh kendali." Ruangan terasa lebih kecil saat ia berbicara. Sari segera menatapnya dan diam-diam menyuruhnya berhenti bicara. Ranggani dengan lembut meremas tisu di tangannya. "Maksudku, Bu, aku berantakan," katanya lembut. "Aku terluka oleh masa lalu. Aku tidak ingat apa yang kulakukan. Aku stres." Aku menatap lurus ke depan. "Tapi kau ingat banyak detailnya," kataku. Ranggani mendesah. Saya mencoba mencatat dosisnya, membuat folder berisi resep karamel, dan mengurus polis atas nama saya, jelasnya. Senyumnya sedikit menghilang. "Seandainya ibu tidak terlalu repot dengan cangkir itu, semuanya pasti baik-baik saja. Ibu pasti tetap tenang. Galih pasti tidak akan dramatis. Kata-kataku pasti akan keluar dengan mudah," katanya. Lalu ia segera berdiri. "Kita selesaikan ini sekarang, Pak. Klien saya lelah." Kameranya masih menyala. Aku meninggalkan ruangan. Lututku lemas, tapi aku berjalan dengan mantap. Daru menungguku di lorong. "Aku tahu ini sulit, Bu," bisikku. "Sebelumnya, ibu saya menerima vonis yang sangat penting." Saya mengangguk. "Saya datang ke sini bukan untuk melamun. Saya datang untuk fokus." Malam itu, berita mulai menyebar. Para wartawan berdiri di luar kantor polisi, menanyakan berbagai pertanyaan tentang kasus tersebut. Mereka menyebutkan rumor lama tentang kecelakaan serupa. Polisi memberikan penjelasan singkat. Mereka mengatakan ada dugaan percobaan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Investigasi masih berlangsung. Saya menolak untuk diwawancarai. Saya tidak ingin perasaan saya dipelintir di TV. Saya hanya ingin Galih aman dan semuanya jelas. Sebelum pulang, Daru menjelaskan rencananya. "Besok, kami akan meminta penahanan dan kemudian menyusun berkas kasus secara lengkap. Kami akan menyiapkan ahli toksikologi, ahli digital, dan saksi. Pihak pembela mungkin akan mencoba mengatakan bahwa Galih mengalami trauma atau gangguan sesaat. Kami akan menjawab dengan pola, perencanaan, motif uang, dan jejak yang tidak mungkin merupakan suatu kebetulan." Aku menuliskan semuanya. "Apa yang harus kulakukan malam ini?" tanyaku. "Tidur," jawab Daru.
Kita lanjutkan besok. Aku tersenyum kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pagi yang manis itu, aku memejamkan mata. Pikiranku terasa jernih. Anak yang selalu kupikirkan telah memilih untuk mengendalikan diri daripada bersikap penuh kasih sayang. Aku telah memilih untuk berhenti berdiam diri. Keesokan paginya, saya duduk di ruang tunggu jaksa bersama Jaksa Aka. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja kecil. Bu, hari ini sidang pertama. Pembela akan mencoba menghilangkan beberapa barang bukti, katanya. Kami fokus pada dua hal. Cangkir yang ibu simpan dan penggeledahan di laci terkunci. Aku mengangguk. Daru mengulangi instruksinya. Jawab pertanyaan singkat. Tetap pada fakta. Jangan menebak-nebak. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Dia mengingatkanku. Ruang sidang kecil namun penuh sesak. Hakim Laksana Ananta berbicara dengan suara tenang. Di sebelah kanan Sari Dewayani berdiri para pengacara pembela. Yang mulia, kami mengajukan mosi pertama. Cangkir kopi dan toples permen tidak boleh digunakan karena disentuh oleh warga sipil terlebih dahulu. Kedua, penggeledahan laci yang terkunci terlalu berlebihan. Ketiga, pemeriksaan telepon klien terlalu menyeluruh, kata mereka. Daru berdiri. Yang mulia, Nyonya Kinasi mengamankan cangkir itu. Setiap langkah didokumentasikan dengan foto, waktu, dan saksi. Cangkir itu segera diserahkan kepada polisi dan disegel. Lacinya dikunci. Penggeledahan ulang dilakukan dengan izin dan saksi. Semuanya diperiksa dengan persetujuan tertulis dan dikonfirmasi oleh hakim. Hakim memanggil Dr. Kayana Mahardika. Ia menjelaskan dengan singkat, cangkir-cangkir itu diterima dalam keadaan tersegel, waktunya dicatat, dan disimpan di lemari barang bukti. Setiap langkah sesuai prosedur standar. Kemungkinan kontaminasi sangat kecil. Sari mencoba membantah, tetapi Dr. Kayana menggelengkan kepala. Warga sipil itu menyentuh gagangnya, bukan pinggirannya. Kami menangani bukti dari kondisi yang lebih buruk. Di sini, dokumentasinya rapi. Para petugas polisi menjelaskan cara mereka memeriksa ponsel-ponsel tersebut. Folder resep karamel berisi foto, tanggal, dan waktu. Daru menambahkan, nama foldernya bisa apa saja, tetapi isi dan tanggalnya sesuai dengan kejadiannya. Setelah jeda, hakim menyatakan mosi pembelaan ditolak. Penggeledahan laci terkunci sah karena izin dan saksi baru. Wajah Sari tetap tenang, tetapi Ranggani tampak tegang. Hakim mengatakan sidang pembuktian akan dimulai dalam 2 minggu. Permintaan penangguhan penahanan ditolak karena ada risiko memengaruhi saksi. Setelah persidangan, Daru mengundang saya ke ruang konsultasi. Pihak pembela akan mencoba strategi baru. Mereka akan fokus pada trauma. Kami siap menyampaikan ceritanya dengan jelas, ujarnya. Sementara itu, penyidik menemukan lebih banyak informasi. Panggilan telepon Ranggani yang dipantau mengungkapkan percakapan dengan sepupunya. Pesan tersebut memintanya untuk bertemu dengan Ibu Dian. Ia mengatakan dapat membantu jika informasinya netral. Polisi mengatur pertemuan yang diawasi. Dian Palastri pergi ke sebuah kafe tempat alat perekam diletakkan. Ia menyerahkan sebuah amplop. Dian berpura-pura ragu tetapi menanyakan detailnya. Polisi mengamankan kasus tersebut. Malam itu, tuduhan tambahan diajukan terhadap Ranggani atas tuduhan menghalangi penyelidikan dan mencoba memengaruhi para saksi. Saya membaca berita itu dengan tenang. Dian kemudian menyerahkan diri untuk diinterogasi, mengakui kesalahannya, dan setuju untuk bekerja sama. Situasi mulai berubah. Saya bertemu Galih di rumah sakit. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya tampak lebih hidup. Bu, saya sedang mencatat gejala-gejalanya, katanya sambil menunjukkan buku catatan kecil. Ia mencatat tanggal, waktu, minuman yang diminumnya, dan gejala-gejala yang dialaminya. Jangan terlalu khawatir soal Dokter Galih, kataku. Ada lagi. Minum saja apa yang aku buat. Jangan beli apapun di luar, katanya. Ia merasa malu. Saya memegang tangannya. Itu bukan sekadar mengikuti perintah. Itu melindungi diri sendiri dan kita semua. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Dia mengangguk. Psikolog itu bergabung sebentar dan memberinya latihan sederhana. Bernapaslah secara teratur, jawablah dengan singkat, dan jangan terprovokasi.
Para tetangga berbisik-bisik, menatap kami dengan iba. Bu Tuti datang membawa sup hangat. Bu Kinasih, saya siap kalau ibu panggil, katanya. Saya memeluknya. Terima kasih, Bu. Malam itu, saya mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang menuduh saya memfitnah anak saya sendiri. Saya menunjukkan pesan itu kepada Komisaris Polisi Baskara. Ia menjawab dengan tenang. Beberapa hari berikutnya penuh dengan persiapan. Daru mengajak saya berlatih seolah-olah saya adalah pengacara pembela. Kenapa kau menyentuh cangkir itu? Kenapa kau membuka laci yang terkunci? Tanyanya tajam. Saya menjawab persis seperti saat kami berlatih. Saya memotret, menulis waktu, menyegelnya, dan memberikannya kepada polisi. Saya membuka laci itu dengan kunci cadangan yang saya simpan. Semuanya diperiksa kembali oleh polisi. Daru mengangguk. Bagus. Ingat, sampaikan faktanya saja. Tidak perlu menyerang siapapun. Saya bertemu Dr. Kayana di lab. Ia menjelaskan hasilnya dengan sederhana. Kadar sianida dalam darah dan lambung Galih sesuai dengan gejalanya. Waktunya juga sesuai dengan paparan. Ia bilang tujuannya adalah untuk membantu juri memahami, bukan menakut-nakuti mereka. Aroma karamel sempat terlintas di benak saya. Angka, jam, dan prosedur kini masuk akal. Media masih mencari cerita dramatis. Tetapi saya fokus pada berkas, bukan komentar. Saya belajar tentang rantai bukti dan bagaimana setiap catatan membantu saya membela diri. Keesokan harinya, hakim mengeluarkan jadwal persidangan dan daftar saksi. Saya membacanya dengan saksama. Galih Bu Tuti, staf kantor, petugas pemadam kebakaran, Dian, ahli toksikologi, pakar digital, dan pakar tulisan tangan. Aku menutup map itu dan menarik napas dalam-dalam. Daru berkata, "Kami siap." Aku mengangguk. Siap bukan berarti tidak takut. Siap berarti tahu apa yang harus kukatakan dan alasannya. Rasa bersalah yang kualami sekian lama menyusut. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena akhirnya aku berhenti berlari. Pada hari persidangan, ruang sidang penuh sesak. Saya duduk di kursi hakim dengan tangan di pangkuan. Hakim Laksana Ananta membuka persidangan dan memperkenalkan juri. Daru berdiri dengan sebuah map kecil. Yang terhormat juri, kasus ini tentang kendali dan uang. Ranggani Sekarjati tidak bertindak secara kebetulan. Ia merencanakan dan menguji semuanya dengan cermat. Ia menargetkan suaminya, Galih Pramutya, dan ibu angkatnya, Kinasih Wulandari. Polanya jelas. Minuman beraroma digunakan untuk menyembunyikan racun. Catatan disimpan, dan uang terlibat. Dr. Kayana adalah saksi pertama. Ia menjelaskan dengan sederhana, 3 cangkir tertutup dan 1 stoples berlabel stevia dikirim dari Galih. Tes menemukan sianida di lambung dan darahnya. Waktunya sesuai dengan gejalanya. Mual, pusing, dan sesak napas. Daru bertanya tentang cangkir itu. Dr. Kayana menunjukkan bahwa residu pada cangkir itu mengandung sianida. Jejaknya juga ditemukan dalam stoples-stoples dari rumah itu. Setiap langkah dicatat dengan cermat. Saksi berikutnya adalah seorang ahli digital. Mereka menemukan sebuah folder bernama Resep Karamel di ponsel Ranggani. Folder itu berisi puluhan foto cangkir, sendok, dan sirup. Waktu dan tanggalnya cocok dengan penyakit Galih. Saksi ketiga adalah seorang ahli keuangan. Mereka memeriksa rekening bank Galih. Penarikan tunai dalam jumlah besar dilakukan setiap akhir pekan, tetapi tidak digunakan untuk berbelanja. Polis asuransi jiwa atas nama Kinasih Wulandari telah dibuat 2 bulan sebelum kejadian. Ini menunjukkan bahwa uang adalah motifnya. Saksi fakta pertama, Bu Tuti Ruukah, berbicara. Ia mengatakan beberapa bulan yang lalu, Ranggani membawa puding yang rasanya aneh. Ia memakannya dan merasa pusing. Mulutnya terasa pahit. Ia terbangun larut malam, mengira itu gula darahnya. Sari dan Ibu Tuti mengonfirmasi bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dicurigai. Saksi berikutnya adalah sekretaris almarhum Firman Jayaputra. Ia mengatakan staf menyiapkan kopi lembur sesuai jadwal pada malam Bapak Firman meninggal. Malam itu, giliran Ranggani yang bicara. Ia menunduk pelan. Semua orang di ruangan itu terkejut. Awalnya, kami pikir itu serangan jantung, tapi ternyata tidak ada alkohol yang terlibat. Daru,
Sang pengacara bertanya, apakah Anda ingat hal lain? Dia selalu sangat berhati-hati dengan uang. Ketika dia mengambil uang tunai kecil, dia selalu mencatatnya dengan benar. Lalu seseorang menambahkan, ada yang aneh yang bikin saya merinding. Ternyata itu teman Cahya Pratama. Temannya berkata, sehari sebelum kecelakaan, saya melihat lantai garasi kos Cahya. Licin, seperti ada yang menyiramkan oli, bukan cuma tumpahan kecil. Malam itu, Cahya jatuh. Jaksa menunjukkan pesan-pesan dari ponsel Cahya yang telah diambil keluarganya. Salah satu pesan berasal dari ponsel Ranggani, jangan pergi ke rumah kontrakan malam ini. Saya sedang tidak enak badan. Pesan itu dikirim beberapa jam sebelum kecelakaan. Saat itu, kami pikir itu mungkin hanya kebetulan. Kemudian tibalah giliran saya untuk berbicara. Saya bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya dan menatap juri. Daru mengajukan pertanyaan, dan saya menceritakan kisah saya dengan jelas, tanpa menyembunyikan apapun. Kujelaskan bahwa pagi itu, 3 cangkir memiliki aroma manis yang aneh. Galih pergi ke kamar mandi. Aku menukar cangkirku dengan cangkirnya. Lalu Galih pingsan. Ranggani segera mencoba membersihkan cangkir-cangkir itu. Kugenggam tangan Galih dan kumasukkan ketiga cangkir itu ke dalam kantong plastik bening, sambil mencatat waktu dan tempatnya. Malam itu, aku juga memotret dan menyimpan barang-barang lain tanpa menyentuhnya, kataku. Pria yang berdiri di sana berusaha membuatnya tampak berbeda. Ibuku menyentuh cangkirnya. Ya, dia menyentuh gagangnya, bukan bagian yang digunakan orang minum. Aku mengambil foto saat itu. Aku juga menceritakan sesuatu yang kurahasiakan selama setahun. Setiap kali aku bertanya tentang hal kecil, mereka bilang aku mulai pelupa. Pagi itu, aku mempercayai indera penciuman dan catatanku. Kemudian giliran Galih. Ia berjalan perlahan ke mimbar, duduk, dan menatap para juri. Saya sering sakit setelah minum-minum di rumah, terutama di sore hari, katanya. Saya pikir itu mak. Setiap kali saya ingin memeriksa, istri saya bilang, jangan tinggalkan ibumu sendirian. Daru menunjukkan grafik sederhana. Tanggal sakit Galih cocok dengan catatan dosis dari buku yang disita. Garis-garisnya tumpang tindih. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, kata Galih, suaranya lirih. Tapi saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Seorang ahli tulisan tangan diminta untuk memeriksa catatan dosis dan catatan lainnya di rumah. Ia mengatakan tulisan tersebut tampak sama dengan tulisan tangan terdakwa di dokumen kantor lama. Mungkin saja salah, katanya, tetapi banyak tanda kecil yang cocok. Itu memberi kami keyakinan tinggi. Daru menutup acara dengan berkata, juri yang terhormat, kita melihat potongan-potongan yang saling terkait. Zat berbahaya ditemukan. Wadah ditemukan. Catatan perencanaan ada. Jejak digital dan keuangan masuk akal. Para saksi melihat kejadian serupa. 2 saksi utama, Kinasi dan Galih, menceritakan kisah mereka secara langsung. Besok kita akan mendengar dari saksi-saksi lainnya. Ingat, ini bukan sekadar kisah emosional. Ini sudah direncanakan. Hakim mengingatkan juri untuk tidak membaca berita atau berbicara di luar ruang sidang. Palunya diketuk meja. Saya berdiri perlahan. Saya lelah, tetapi pikiran saya jernih. Untuk waktu yang lama, kata-kata ibu saya diabaikan karena orang-orang menganggapnya pelupa. Namun kini, kata-katanya sesuai dengan fakta, angka, dan peristiwa. Besok, kami akan melanjutkan. Keesokan harinya, giliran pembela. Saya duduk di mimbar dengan tenang. Sari Dewayani, pengacara pembela, berdiri dan berbicara kepada juri. Kasus ini tentang cedera yang sudah berlangsung lama. Klien kami, Ranggani Sekarjati, tumbuh besar di lingkungan yang penuh kekerasan dan kebakaran. Ia mengalami gangguan jiwa singkat karena stres. Perbuatannya tidak jahat. Ia hanya orang yang ketakutan. Dia menatapku sejenak. Aku menahan napas. Aku berusaha untuk tidak bereaksi. Sari memanggil saksi pertama yang membela, seorang psikolog. Dia menjelaskan kata-kata sulit. Disosiasi, derealisasi, serangan panik. Dia mengatakan bahwa orang dengan trauma berat mungkin bertindak dengan cara yang tampak terencana, tetapi sebenarnya itu kecemasan. Catatan dan foto bisa menjadi ritual, bukan kejahatan.
Daru bertanya kepadanya, "Dokter, kapan Anda memeriksa terdakwa?" 2 sesi 1 jam setelah dia ditangkap, jawab dokter itu. "Apakah Anda sudah memeriksa catatan medis lama?" "Tidak, saya tidak memiliki akses penuh," katanya. Daru bertanya, "Apakah masalah sesaat sebanding dengan berbulan-bulan membeli jarum suntik, sirup rasa, dan menyimpan catatan dosis?" Psikolog itu berhenti sejenak, lalu berkata, "Masalah sesaat itu singkat. Ini lebih mirip perencanaan." Saksi berikutnya adalah seorang teman lama yang mengatakan bahwa Ranggani baik hati, suka membawa makanan, dan selalu menyapa orang. Daru bertanya, "Apakah ada yang pernah sakit karena makanan itu?" "Tidak," kata temannya. "Terkadang orang berpura-pura sakit." Akhirnya, Sari memanggil Ranggani ke mimbar. Ia berjalan perlahan, menatap juri, dan matanya berkaca-kaca. Ia berkata, "Aku sudah sendiri sejak kecil. Orang tuaku bertengkar. Rumah kami pernah terbakar. Aku belajar bertahan hidup dengan menyenangkan orang lain. Terkadang aku panik dan melupakan detail-detail kecil. Aku tidak pernah ingin menyakiti Galih atau ibu. Aku hanya ingin cinta dan pelukan." Daru melangkah maju perlahan. "Di ponselmu, ada folder berisi foto resep karamel, cangkir, dan sirup. Kenapa?" Ranggani berkata, "Saya suka seni dapur. Itu hobi saya." "Lalu mengapa waktunya sama dengan saat Galih sakit?" "Itu cuma kebetulan. Aku menulisnya di buku catatanku karena aku suka warnanya. Itu tidak ada hubungannya dengan menyakiti siapapun." Daru menunjukkan kepada juri bahwa pola yang sama muncul dalam pengeluaran, catatan, dan rencana rumah tangga. Ia bertanya tentang jarum suntik sekali pakai. "Saya membelinya untuk vitamin, tanpa resep. Stoplesnya mungkin terkontaminasi." Pengacara pembela berargumen bahwa catatan tersebut ditujukan untuk karakter dan cerita imajiner, bukan orang sungguhan. Daru menunjukkan bahwa fakta, foto, dan tes menunjukkan hal yang sebaliknya. Hakim mengingatkan semua orang untuk tetap tenang. Daru bertanya kepada Ranggani tentang asuransi jiwa. "Apakah Anda membuat polis untuk Buki Nasih?" "Ya, untuk berjaga-jaga," katanya. "Saya penerima manfaatnya." "Ya, hanya membantu dengan dokumen." Sidang berakhir. Hakim Laksana Ananta berpesan kepada juri untuk mempertimbangkan niat dan perencanaan. Perasaan dan simpati boleh saja, tapi jangan abaikan polanya. Putuskan apakah itu kesalahan mendadak atau serangkaian keputusan yang diambil dengan hati-hati. Di luar ruang sidang, Galih menggenggam tangan saya. "Kami mengatakan yang sebenarnya," katanya lirih. Saya mengangguk. Komisaris polisi Baskara berdiri di belakang kami, mengamati dalam diam. 2 jam kemudian, juri kembali. Ketua membacakan putusan. Semua orang berdiri dengan tenang. Atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Galih Pramudya, kami menyatakan terdakwa, Ranggani Sekarjati, bersalah. Bukti-bukti menunjukkan adanya pembunuhan berencana. Ia bersalah dalam kedua kasus dan bersalah karena menghalangi penyidikan. Aku mengembuskan napas tanpa sadar. Galih menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal. Penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Alasannya, perencanaan, kendali, uang, kekerasan berulang, dan tanpa penyesalan yang nyata. Pihak pembela meminta keringanan hukuman karena trauma dan kesehatan mental. Namun, putusannya jelas. Jaksa dan pembela telah menyajikan semua fakta. Hakim memeriksa berkas-berkas lama itu dengan saksama. Orang di ruang sidang, Ranggani, mengerti apa yang mungkin terjadi. Hakim berkata, terdakwa tahu apa yang mereka lakukan. Ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah pemikiran dan perencanaan yang matang. Ranggani berdiri. Suaranya pelan. Ia tidak menangis. Ia berkata, "Aku merasa terjebak. Semua orang menilaiku terlalu cepat. Kalau aku berbuat salah, itu bukan karena sengaja. Aku hanya sangat lelah." Aku menatapnya. Dia juga menatapku. "Bu, apa ibu bahagia sekarang?" tanyanya. Suaranya penuh sarkasme. Rasanya sakit, bukan karena kata-katanya, tapi karena betapa kejamnya kata-kata itu. Aku menatapnya lama sekali. Aku tak suka melihat seseorang dihukum.
Aku berkata pelan, tidak. Tapi aku merasa lebih tenang karena kebenaran telah terungkap. Hakim memukul meja dengan palu. Seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, katanya. Hukuman penghentian penyelidikan akan dijatuhkan bersamaan. Terdakwa juga harus membayar biaya perkara. Anda bisa mengajukan banding jika mau. Ruang sidang sangat hening. Kemudian, suara-suara kecil mulai terdengar. Seseorang menarik napas, sebuah kursi bergeser, seorang tetangga berbisik. Seorang petugas memborgol Ranggani. Ia menatap kamera para jurnalis, tetapi tidak menatap hakim atau juri. Wajahnya kembali tenang. Di luar, para jurnalis ingin memberikan komentar. Ranggani berkata, ini adalah kemenangan bagi aturan dan fakta. Perempuan lain, Sari, mengatakan ia sedih dengan keputusan tersebut tetapi mungkin akan mengajukan banding. Ia langsung berjalan melewati mikrofon. Seorang wartawan bertanya, Ibu Kinasih, apakah Anda menyesal memberikan anak itu kepada Angka? Saya berhenti dan berkata, saya tidak akan menyerahkan anak itu. Saya menyerahkan bukti itu dengan hati-hati. Karma terasa berbeda dari kilat. Lebih seperti pintu berat yang menutup perlahan. Berita malam itu membahas dua hal. The death of Firman Jayaputra. Peristiwa pingsan kecil yang sebelumnya diabaikan orang. Keluarga Firman diizinkan berbicara. Kami pikir ini takdir, kata istrinya. Sekarang kami tahu kebenarannya. Kampus Lama Cahya menerima sebuah pesan. Pesan itu adalah pengingat yang baik tentang keselamatan. Nama Cahya Pratama pun terpandang. Ini bukan lagi sekadar kecelakaan. Bagi saya, yang penting bukan hanya hukuman, tetapi mengembalikan nama seseorang yang terluka secara tidak adil. Kemudian, polisi mengatakan orang lain, Yini Sirgar, terlibat dalam kasus lama. Ia membantu mengurus berkas adopsi yang sebelumnya ditangani secara keliru. Banyak orang bekerja sebagai saksi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kantor tempat kejadian ini diselidiki. Bukan hanya Ranggani yang tertangkap, tetapi orang lain yang membantunya juga diminta bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari karma yang jarang dilihat orang. Sistem ini membuat orang-orang seperti Ranggani menghadapi kenyataan. Di rumah sakit, Galih diizinkan pulang. Ia masih lemah, tetapi ia tertawa ketika melihat kamar yang telah kubersihkan. Aku mau kopi pahit yang jujur, katanya. Aku tertawa pelan. Kemudian, setelah dokter mengizinkan, kami bisa duduk di ruang tamu tanpa menyalakan TV. Kami mengobrol perlahan tentang hal-hal nyata, jadwal kerjanya, mengatur waktu kami, dan cara menghadapi tetangga yang usil. Saya bilang, kami akan menjawab sebisa mungkin, sisanya terserah kamu. Beberapa hari kemudian, narapidana baru, Ranggani, dikirim ke penjara wanita. Polisi memastikan ia tidak boleh menyakiti siapapun. Ia tidak boleh membawa benda tajam, bahan kimia, atau berkomunikasi dengan orang lain secara bebas. Ia juga tidak boleh mengendalikan atau memanipulasi siapapun. Aku merasa tenang, bukan bahagia. Tahap berbahaya itu sudah berakhir. Tak ada trik yang bisa ia lakukan lagi. Beberapa tetangga datang. Beberapa meminta maaf karena telah membantu sebelumnya. Saya menyuruh mereka duduk, minum teh, lalu pulang. Saya tidak menyimpan dendam. Aku butuh ruang untuk memperbaiki hidupku yang hancur, tapi tetap terhubung dengan dunia. Aku mulai membongkar isi lemari. Aku memisahkan barang-barang yang ingin kujual. Rumah ini menyimpan terlalu banyak kenangan menyakitkan. Malam itu, sebelum memasang spanduk penjualan, saya duduk di dapur. Saya menulis daftar, buku untuk disumbangkan, furnitur untuk disimpan, dan kertas untuk disimpan. Di halaman terakhir, aku menulis untuk diriku sendiri, karma bukan tentang balas dendam. Karma adalah ketika orang-orang menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Aku simpan pena itu. Aku matikan lampu dan tidur. Tak ada mimpi. Keesokan harinya, kami mengerjakan berkas-berkas pindahan. Setelah itu, saya dan Gali ingin membangun kembali arti keluarga. Bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk menjalani kehidupan yang jujur dan nyata setelah putusan. Kami menjual rumah di Seruni. Tangan saya tidak gemetar. Saya tahu mengapa saya melepasnya. Terlalu banyak kenangan yang tidak ingin saya ingat. Uangnya dibagi menjadi 3 bagian.
biaya hidup di kota baru, uang untuk yayasan Kitchen Light, dan tabungan pendidikan. Galih langsung setuju. Kami memulai hidup baru di sebuah rumah kecil 1 lantai. Dapur terbuka, rak-rak rendah, tanpa lemari rahasia. Di dinding dekat meja makan, kami memasang papan tulis kecil berisi aturan-aturan rumah. Aturannya singkat, semua orang boleh bertanya, semua orang boleh berhati-hati, dan siapapun boleh bilang, "Berhenti, aku merasa tidak nyaman." Galih masih membutuhkan perawatan. Ia bekerja paruh waktu dari rumah. Ia belajar membuat kopi sendiri. Baru. Rasanya pahit, katanya sambil tersenyum. Aku menyeruput kopiku tanpa khawatir dengan aroma manis palsu itu. Kami mengerjakan dokumen adopsi dengan cermat. Kami tidak terburu-buru. Kami mengikuti kelas, bertemu pekerja sosial, berbicara dengan psikolog, dan membaca semua formulir. Semuanya harus jelas. Riwayat anak, hak visaring, dan dukungan setelah adopsi. Anak-anak pertama yang kami temui adalah 2 bersaudara. Kirana Asih, 8 tahun, dan Banyu Baskara, 6 tahun. Nama mereka mudah diingat anak-anak. Kirana duduk tegak, waspada. Banyu bermain mobil-mobilan di lantai. Saya bertanya, "Kamu suka menggambar?" Kirana mengangguk. Banyu menunjuk bukunya. Aku memberi mereka krayon dan kertas. Kami menggambar rumah-rumah. Kirana menggambar jendela besar. "Biarkan cahaya masuk," katanya. Aku dan Galih saling berpandangan. Pikiranku sudah bulat. Masa perkenalan itu berlangsung sebulan. Ada hari-hari yang mudah, ada hari-hari yang sulit. Kirana pernah marah karena aku mengunci laci obat. Aku menjelaskan, "Lacinya terkunci, jadi kamu aman. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Aku akan membantumu." Akhirnya dia mengerti. Awalnya Banyu pemalu. Suatu hari, aku mendengarnya bersembunyi di bawah meja. Suara motor yang berisik membuatnya takut. Aku menunggu di lantai. "Tidak ada yang memaksamu. Kamu bisa cerita apa saja," kataku. Evaluasi adopsi disetujui. Kami pergi ke pengadilan keluarga bersama. Hakim yang ramah membacakan putusan. Kirana memegang tangan saya. Banyu bertanya, "Aku harus memanggilmu apa?" "Kalian boleh panggil aku Bu Kinasi untuk saat ini," kataku. "Kalau sudah siap, nanti kalian bisa panggil Ibu." Galih memeluk mereka. Kirana bertanya, "Kalau aku takut, bolehkah aku mengatakannya?" "Ya," jawabku. Jujur itu penting. Kami juga mengadakan kelas di masyarakat, mengajarkan orang lain cara tetap aman di rumah. Kami menjelaskan tanda-tanda manipulasi, seperti kalimat yang membingungkan orang, "Kamu lupa," atau "Kamu bikin masalah." Kami juga membuat daftar periksa keselamatan. Beri label pada bahan-bahannya, jangan minum sesuatu yang tidak diketahui, catat kejadian yang tidak biasa, dan beritahu orang dewasa yang terpercaya. Semua orang bisa belajar untuk berhati-hati tanpa harus menjadi ahli. Saya selalu bilang, berhentilah menyalahkan diri sendiri karena tidak tahu lebih awal. Mulai hari ini, kamu bisa berhati-hati tanpa merasa bersalah. Di rumah, kehidupan kami perlahan mulai stabil. Kirana mengajak teman-teman sekolahnya. Banyu mengikuti les musik. Galih mencatat janji temu di kulkas. Malam-malam kami sibuk. Pekerjaan rumah, piring pecah, tawa, dan obrolan serius. Suatu malam, Kirana bertanya, "Bu Kinasih, haruskah kita memaafkan orang jahat?" Saya bilang, "Memaafkan itu pilihanmu, bukan kewajiban." Aku belum memaafkan orang itu. Tapi aku sudah melepaskan rasa bersalah karena mengabaikan kesalahannya. Itu berbeda. Berita tentang kasus hukum Ranggani pun muncul. Dian Palastri membantu dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan melalui konseling. Saya tidak merasa marah atau senang. Saya hanya menyaksikan sistem bekerja. Karma terjadi di luar kendali saya. Suatu pagi, Galih meninggalkan sepucuk surat rapi di meja makan. "Bu, terima kasih sudah mempercayai instingmu. Terima kasih karena tidak menyerah ketika orang lain meragukan kata-katamu. Aku masih hidup berkat keputusan kecil itu." Aku memandangi cangkir-cangkir di rak. Cangkir sederhana yang mudah dicuci. Aku menuang kopi pahit. Kirana minum susu hangat dan menunjukkan nilainya dengan stiker bintang.
Galih terkekeh. Di ruang komunitas, saya mengadakan kelas keselamatan kedua. Saya bercerita tentang papan aturan kami. Aturan pertama, semua orang boleh bertanya. Saya berkata, bertanya adalah cara untuk peduli. Orang-orang mengangguk, menulis, dan berbagi pengalaman mereka. Setelah kelas, saya pulang membawa tas penuh selebaran. Kirana berlari menyambut saya. Bu Kinasih, lihat, saya menggambar rumah dengan jendela besar. Aku tersenyum. Kerja bagus. Galih telah menyiapkan air panas. Kami menyalakan kompor perlahan. Hidup kami memang tidak sempurna. Tapi semuanya jelas, dan itu sudah cukup. Kebebasan bukan berarti melupakan. Kebebasan berarti melepaskan rasa bersalah dan tetap waspada. Di meja kami, cangkir-cangkir sederhana menanti. Uap mengepul perlahan. Tak ada aroma manis palsu, hanya kebenaran.